الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله ذي العز والكرم أسبغ على الخلق النعم وعفى من شاء من نقم أحمد ربي وأشكره على آله ظاهرة وباطنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو المعروف الذي لا ينقطع أبدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والتقى أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقوى وبادروا بالتوبة قبل البلايا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah yang dirahmati Allah. Tema khutbah saya pada kali ini adalah Ramadan membentuk jiwa ikhlas dan sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, Dia yang Maha Mengurus, yang Maha menentukan segala kejadian dan segala ketetapan yang ada di dunia ini, dan kepadanya kita akan kembali melalui urusannya. Selawat terbaik dan salam terindah dari Allah kita sampaikan kepada Nabi teragung, manusia terbaik, Rasul pilihan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini kita begitu bersukacita, begitu juga keluarga-keluarga kita, handai-handai orang kita, bahkan masyarakat seantero Nusantara, bahkan belahan dunia lainnya, dengan untayan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil. Bahagia karena merayakan indahnya Idul Fitri, indahnya kemenangan bagi jiwa yang kembali kepada kesucian dari dosa dan kotoran. Bahagia karena telah tuntas dan rampung menjalankan amanat agung berpuasa di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Semoga amalan kita di bulan suci Ramadan yang baru saja kita lakukan, baik amalan puasa, amalan qiyam, amalan zakat, sedekah dan infak, amalan tilawatil Quran dan segala kebaikan yang kita lakukan, Allah ridho terhadap semua itu. Allah membalas berlipat-lipat ganda, dan itulah janji yang telah disabdakan oleh Rasulnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jika mengenang sedikit Ramadan dalam kehidupan kita, tiada bulan yang lebih indah melebihi indahnya bulan Ramadan. Tiada bulan yang lebih indah melebihi indahnya bulan Ramadan. Tiada hari yang bermakna melebihi bermaknanya hari orang-orang beriman di bulan Ramadan. Tiada malam yang begitu banyak dirindukan orang kecuali malam di bulan Ramadan bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada saat berharga melebihi saat-saat di bulan Ramadan untuk bermunajat, berdoa, berharap, meminta kepadanya. Keindahan lain yang dirasakan oleh kaum muslimin sekeluarga, sekampung, sehalaman, sepekerjaan, sewilayah, bahkan negara ataupun dunia menjadikan bagian dari momen-momen kebersamaan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bisa berbuka puasa bersama, bersahur bersama,
tarawih bersama, qiyamul lail bersama, dan banyak kebersamaan lain yang begitu indah tertatap di dalam bulan suci Ramadan. Itulah ungkapan seperti mewakili perasaan kita. Lau ta'lamul ibad ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Seandainya hamba-hamba ini mengetahui kemuliaan, keindahan, keuntungan, keberkahan yang ada di bulan Ramadan, pastilah mereka berharap sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan bagi mukmin adalah seumpamakan sebagai sekolah, yakni sekolah pembentukan kepribadian, madrasah yang sikap dan watak lembaga pemusatan latihan jasmani dan rohani. Karena di dalamnya dibentuk, dilatih, dibiasakan, ditanamkan dan diteguhkan, diinternalisasikan berbagai sikap dan watak indah yang ingin dihasilkan setelah usai Ramadan yang menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Tujuan utama yang ingin dipetik dari hadirnya Ramadan bagi kita yang beriman adalah menjadi pribadi muttaqin di antara perwujudan nilai takwa dan sikap ikhlas serta sikap sabar. Dua sikap ini hakikinya memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim dan muslimah, bahkan bagi semua manusia, baik yang hidup di dalam lingkungan maupun di dalam bermasyarakat. Ikhlas dan sabar menjadi fondasi nilai perbuatan seseorang. Akan seperti apa dan akan menghasilkan apa pada akhirnya? Maka ikhlas dan sabar menjadi poin penting yang harus ada di dalamnya. Ikhlas berfungsi mengawasi bersihnya tujuan daripada perbuatan kita manusia, dan sabar berfungsi mengawal untuk tercapai tekad perbuatan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah memerintahkan kita ikhlas, yakni agar kita beribadah kepada Allah dalam tujuan kita kepadanya. Sebagaimana Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqomah, melakukan salat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Pentingnya nilai ikhlas dalam setiap amalan seseorang hamba menjadi penentu diterima atau tidaknya ibadah tersebut. Ikhlas juga berfungsi sebagai pembeda apakah perbuatan bernilai ibadah atau sebaliknya. Kualitas keikhlasan seseorang hamba pada ibadah puasa, sampai-sampai Allah secara khusus mengatakan dalam hadis kursinya bahwa Rasulullah bersabda seperti apa yang diterima Allah, kullu amalin ibnu adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allah menyatakan bahwa ibadah puasa yang dilakukan hambaku yang dilakukan yang penuh dengan ikhlas itu untukku, dan oleh karenanya hanya akulah yang akan memberikan ganjarannya. Mengapa demikian? Hal ini menjadi bukti bahwa ibadah puasa seharusnya memang sulit untuk disusupi riya dan sum'ah serta takabur. Itu semua adalah ikhlas. Hikmah daripada ibadah puasa seorang muslim dan muslimat adalah bahwa ia akan menerapkan untuk segala amalan, baik amalan itu bersifat duniawi maupun amalan itu bersifat ukhrawi, hanyalah untuk Allah dan hanya karena Allah. Dan berbuat, bekerja, beraktivitas bukan hanya atasan di mana dia bekerja, karena atasannya tidak cukup waktu untuk selalu mengawasinya. Bukan hanya karena CCTV yang merekam dan memantau bagaimana ia bekerja, karena CCTV juga ada kalanya tidak berfungsi dan boleh jadi sangat terbatas jangkauan areanya. Bukan karena kenaikan gaji yang dijanjikan kepadanya, bukan karena gaji tidak akan memuaskan betapapun besarnya, karena gaji itu tidak akan memuaskan betapapun besarnya,
Begitu juga bukan karena janji promosi jabatan di masa depannya. Karena promosi jabatan bisa saja tinggal janji dan hanyalah semata mungkiri karena perusahaan bangkrut atau bisa saja karena PHK. Apa saja itu bisa terjadi. Tetapi jika seseorang bekerja dan berbuat karena Allah, maka Allah selalu ada. Maka hidup dan selalu mengawasinya di mana saja dan kapan saja dia berada. Allah sangat jangkauan luas. Allah sangat luas jangkauan dan area. Dari pagi, sore, siang, malam, gelap, terang, sendirian, berkeramaian, Allah akan selalu ada di mana saja bersamanya. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adla min dhalika wa la akthara wa illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Inna Allah kana bikulli syai'in 'alim. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang kecuali Allah yang kelimanya. Tidak ada kurang dari itu atau lebih banyak kecuali Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanda kematangan penghambaan seorang adalah manakala ia telah memiliki self-awareness, yaitu kesadaran diri bahwa ia senantiasa dalam pengawasan Allah yang selalu aktif di mana saja dia, kapan dia berada. Oleh karenanya, bila berbuat tidak perlu ingin dilihat orang. Bila bekerja tidak butuh pujian-pujian orang. Bila membantu dia tidak ingat orang. Itulah hakikat ikhlas. Karena Allah semuanya itu. Namun demikian, jika perbuatannya dan pekerjaannya kemudian mendapatkan pujian dari orang, memperoleh penghargaan dari perusahaan, mendapatkan honor atau gaji bulanan, maka tidak perlu risau dan gelisah tentang keikhlasannya. Karena yang demikiannya adalah bagian dari cara Allah untuk mengapresiasi amalan di dunia sebelum apresiasi atau balasan di akhirat nanti yang tentunya tidak ada batasnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tilka ajilul busral mu'min. Ini adalah penyegaran berita gembira bagi mukmin dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagian yang kedua daripada ibadah puasa adalah terlatihnya seorang dalam hal kesabaran. Sabar maknanya adalah tetap teguh dan menjalankan sesuaikan dengan dan menjauhi keburukan. Tetap mantap meski diuji dengan berbagai cobaan, meski menghadapi tantangan dan ujian serta godaan. Para ulama membagi jenis kesabaran dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangannya. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Ibadah Ramadan telah berkontribusi yang besar dalam memantapkan nilai-nilai kesabaran pada diri seorang muslim dan muslimat. Sabar dalam ketaatan telah dibuktikannya dengan menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan puasanya. Semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari, lalu di malam harinya memfokuskan diri dan lebur dalam khusyuk baik dalam sholat tarawih maupun dalam qiyamul lail. Kesabaran dalam menahan diri dari setiap larangan terbukti menjaga pandangan dari apa yang terlarang selama menjalankan puasa, menjaga mulut dari ucapan-ucapan rofas, dari ucapan-ucapan kotor, dari ucapan-ucapan dusta dan fitnah, dari sumpah palsu dan lain-lain sebagainya. Begitu pula sabar dalam beribadah adalah menahan diri dari rasa kantuk ketika kita beribadah dan tetap menguatkan tekad diri dalam keadaan malas sewaktu menjalankan ibadah.
membaca Quran, disiplin dalam berjamaah salat wajib dan salat sunnah, menghadiri kajian-kajian. Adapun bagian yang ketiga adalah sabar dalam menjalani ujian. Perlu diketahui ujian itu tidak selalu wujudnya tertimpa sakit, kemungkinan juga tertimpa kemiskinan, tertimpa kelaparan dan lainnya. Tapi sabar juga terbukti bahwa dalam ibadah puasa dan deras pada ujian yang menggoda lapar dan haus yang mengajaknya untuk membatalkan puasa atau bahkan tidak berpuasa tanpa uzur yang dibenarkan, namun dia tidak tergoda. Ada ajakan untuk meninggalkan ibadah taraweh dan qiyamul lail, itu pun dia tidak tergoda. Begitu hebatnya sikap sabar pada diri seseorang. Pantaslah jika Allah menjadikan balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang mempunyai sabar seperti ini. Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu sangat luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Jika seorang muslim mampu menerapkan nilai-nilai sabar tadi malam kehidupan setelah Ramadan, maka sempurnalah pribadinya, menjadi indah dirinya dalam mencapai hidup. Jika kesabaran itu diterapkan dalam nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat setelah Ramadan ini, maka alangkah indahnya masyarakat demikian ini. Jika nilai-nilai kesabaran yang diterapkan oleh pemangku amanah, para pemimpin dalam melaksanakan amanahnya, sabar dalam memerintah, sabar untuk menahan diri, untuk tidak mengambil yang bukan hak miliknya, maka negeri ini mungkin segera akan terwujud kesejahteraannya. Tidak ada korupsi yang merugikan masyarakat. Tidak ada pengoplosan BBM yang merugikan begitu banyak masyarakat. Tidak ada orang yang makan timah sampai negara rugi ribuan triliun. Tidak ada pembakaran laut demi kepentingan pribadi dan kelompok. Tidak ada kecurangan dan pemalsuan dokumen demi tujuan-tujuan yang serakah. Kalau para pemimpin bersabar, maka tidak demikian yang akan terjadi. Justru sebaliknya, negara ini akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, rumah ripah wah jinawi, toto terumtem kertara haja. Tetapi kenyataannya yang sekarang kita rasakan justru sebaliknya. Maka akibatnya pengangguran semakin menganga, PHK di mana-mana, rakyat miskin makin bertambah. Efisiensi hanya akal-akalan saja, karena para petinggi-petingginya bisa rapat di hotel mewah sambil mendiskusikan efisiensi dan ketahanan yang rasanya jauh dari harapan dan kenyataan dari panggang dari api. Kapan ini akan berakhir? Jawabannya boleh jadi itu sulit akan berakhir. Ancaman penjara akan mengakhiri episode dari gaya hidup orang-orang yang serakah yang kita lihat sekarang ini. Bahkan kadang hukum berkelompok dengan mereka sehingga tidak akan menyentuh mereka, atau dihukum tetapi hanya beberapa tahun saja. Selanjutnya korupsi akan terus berlangsung. Yang ada cuma ganti kisah, yang ada ganti nama, yang ada ganti pelaku, tetapi masih lingkaran mereka sendiri saja. Lalu kita ini semua akhir lupa pada peristiwa kejahatannya. Terus dan terus seperti itu episode demi episode. Al-Quran menyebutkan akhir daripada keserakahan manusia dalam surat At-Takatsur. Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Berbangga-bangga dalam berbanyak dunia telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari apa yang khatib sampaikan di atas, pada intinya pesannya adalah ambillah nilai-nilai positif dari latihan dan penggemblengan apa saja, baik itu dalam kehidupan kita di bulan Ramadan dan bulan berikutnya. Yani ada 4 hal
yang jangan sampai hilang setelah Ramadan. Yang pertama, selalu ikhlas karena Allah dalam ibadah maupun pekerjaan lainnya. Yang kedua, hiasi sholat-sholat wajib kita dengan sholat-sholat sunnah. Yang ketiga, jangan hentikan tilawah Al-Quran meski cuma pagi atau petang. Yang keempat, berbagilah kepada sesama, baik harta dan lain-lainnya. Demikianlah pesan Idul Fitri kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diterima, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di hari yang penuh kemenangan ini, kami kembali menghadap-Mu dengan hati yang berselimut rasa syukur dan haru. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merasakan bulan Ramadan yang penuh berkah. Dan tentu lagi Engkau mempertemukan kami dengan hari-hari yang fitri ini. Namun ya Rabb, kami sadar bahwa kami hanyalah hamba yang lemah, yang sering kali lalai dalam menjalankan perintah-Mu dan banyak berbuat dosa di masa-masa lalu. Kami mengakui segala kesalahan-kesalahan kami ya Rabb, segala hilaf dan dosa yang telah membani hati kami. Maka ampunilah kami ya Allah, sebagaimana Engkau Maha Pengampun lagi Maha Taubat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, hari ini kami memulai lembaran baru dalam hidup kami. Jangan biarkan dosa-dosa kami yang lalu menjadi penghalang bagi rahmat-Mu. Bimbinglah kami agar istiqomah dalam ketaatan kepada-Mu. Karuniakanlah kepada kami hati yang selalu tunduk dan takut kepada-Mu ya Rabb, lisan yang senantiasa mengingat-Mu ya Rabb, dan amal yang Engkau ridai ya Rabb. Jadikan kami hamba-hamba yang lebih baik dari kemarin, lebih bertakwa, lebih bersabar, lebih ikhlas, lebih mencintai antara sesama. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Ghafur, limpahkanlah keberkahan dan rahmat-Mu kepada keluarga kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan perselisihan. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta keturunan kami sebagai generasi beriman dan berakhlak mulia. Satukanlah hati kami dalam kasih sayang dan keikhlasan, agar kami selalu bersatu dalam kebaikan dan menjauhi daripada segala keburukan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, negeri yang damai, yang penuh keberkahan. Jauhkan bangsa kami dari fitnah, perpecahan dan kezaliman. Bimbing para pemimpin kami agar mereka selalu adil dan bijaksana di dalam memimpin rakyatnya. Satukan hati kami dalam persaudaraan. Jauhkan kami daripada rasa dengki dan iri. Karuniakan kami kekuatan untuk selalu menebar kebaikan dan menjadi cahaya bagi kami semua. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tardur'ana wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ampunilah kehilapan-kehilapan kami dan bimbing kami menuju jalan yang lurus. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kepadamu kami berserah diri, kepadamu kami memohon pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.